Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali berjumpa bersama saya Pastor Wigan Sugandi, Senior Pastor dari Lifehouse Jakarta dan Citygate Fellowship Church Sydney. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa dalam acara Voice of Life dan saya berdoa berkat kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini dapat mengubah dan mencerahkan hidup kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sebuah tema kebenaran, yaitu tentang berkat. Oh, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, pasti kalau dengar kata berkat, semuanya udah senang. Kalau udah dengar kata berkat, semuanya pasti udah, wow, yes, khotbah tentang berkat. Ada dua kutub kalau kita bicara tentang berkat. Kutub yang satu akan berkata, khotbah berkat terus, dasar teologi penderitaan. Ada kutub satu lagi yang ekstrem yang akan berkata, khotbah penderitaan terus, dasar doktrin kemakmuran. Saudaraku, kita tidak perlu takut dengan kata berkat ataupun kata penderitaan. Kenapa? Sebab kedua-duanya kata ini ada di dalam Alkitab. Tetapi kita harus memahaminya dengan proporsional, dengan benar. Nah, pada kesempatan ini kita mau belajar dulu tentang apa itu berkat. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Perjanjian Lama, kata berkat itu dalam Ibrani berakah yang berarti power of life, sesuatu yang menghidupkan. Nah, kata berakah ini diserap ke dalam bahasa Arab menjadi barokah, kemudian diserap lagi ke dalam bahasa Indonesia jadinya berkat. Jadi saudara jangan bingung, jangan aneh kalau saudara dengar kok kata berkat sama berakah mirip. Ya memang penyerapan kata, saudara. Nah, berakah ini dari bahasa Ibrani power of life, sesuatu yang menghidupkan, juga bisa prosperity, kelimpahan. Nah, kata kerja dari berakah adalah barak. Barak itu artinya menghidupkan. Nah, jadi berkat itu sesuatu yang menghidupkan. Ini tidak harus melulu kepada materi, tetapi apapun yang menghidupkan itu berkat, saudara. Jadi saudara menghirup udara di pagi hari masih bisa bangun, itu menghidupkan buat saudara. Itu pun juga sudah berkat. Jadi kita jangan cepat-cepat alergi dan anti dulu dengan apa yang namanya berkat. Nah, saudara, dalam konteks Alkitab Perjanjian Lama, kata berakah biasanya digunakan untuk tindakan yang tertinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya atau posisinya. Biasanya Allah kepada umatnya, dalam konteks sempit juga bisa orang tua kepada anaknya. Nah, dalam Perjanjian Lama, saudara, memang kita tidak bisa pungkiri di mana kata berkat ada, kebanyakan diasosiasikan dengan berkat materi. Baik itu hujan, hasil panen, kambing domba, jarahan perang, emas, harta benda lainnya. Kenapa demikian? Sedangkan dalam Perjanjian Baru kalau kita menjumpai kata berkat, nyaris tidak pernah diasosiasikan dengan hal-hal yang bersifat materi. Apakah Allahnya berubah, saudara? Tidak. Tuhan tidak pernah berubah. Mari saya jelaskan, saudara, treatmentnya yang berubah. Dan saudara harus tahu sebuah prinsip ini, Allah adalah Allah yang bertujuan. Tuhan itu bukan seperti manusia yang melakukan sesuatu seringkali tanpa tujuan. Tapi kalau Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan pasti punya tujuan. Kita mulai dari sini. Kenapa dalam Perjanjian Lama berkat itu kebanyakan hal-hal materi? Perjanjian Baru tidak ada materi-materinya. Kenapa demikian? Saudara harus ingat bahwa Mesias harus lahir dari keturunan kerajaan Daud. Israel harus menjadi sebuah negara, harus menjadi sebuah kerajaan. Itulah sebabnya harus punya wilayah, harus punya harta benda. Bagaimana bisa jadi sebuah kerajaan kalau tidak ada wilayah, kalau tidak ada harta benda? Tetapi yang kita jangan lupa, saudara, setelah Israel jadi kerajaan, setelah Yesus lahir dan menggenapi nubuatan lahir dari keturunan Raja Daud, maka segala sesuatunya berubah. Yesus memilih lahir di palungan, anak tukang kayu. Alkitab tidak mencatat Yesus sebagai orang yang banyak hartanya. Yesus justru memilih hidup sebagai orang yang sangat-sangat sederhana. Apakah Tuhan berbeda?
Apakah Tuhan tidak punya pendirian? Oh bukan, ini masalah treatment. Saya ambil contoh saudara. Saudara harus ingat, Israel itu ditreatment sebagai anak-anak. Itulah sebabnya Tuhan menurunkan hukum untuk bangsa Israel. Tuhan menurunkan Taurat, menurunkan syariah, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Dalam perjanjian lama saya ambil contoh, jangan membunuh. Kalau perjanjian baru gimana? Membenci saja sudah membunuh. Kalau perjanjian lama sebelum dieksekusi, sebelum nyawa sesamanya dihabiskan, dia masih aman. Tapi dalam perjanjian baru, membenci saja sudah membunuh. Beratan mana saudara? Kalau dalam perjanjian lama, jangan berzina. Sebelum eksekusi belum dihitung berzina. Tetapi kalau Tuhan Yesus, beda. Kalau Tuhan Yesus, kamu lihat, mengingini, kamu sudah berzina. Loh, ini Allah pelin-pelan atau apa? No, bukan Tuhan pelin-pelan, saudara. Treatmentnya yang berbeda. Apa sih pendeta? Dari tadi treatment terus. Oke, gini saudara. Kalau kita punya anak usia 4-5 tahun, kita belum bisa berikan pengertian yang terlalu kompleks. Saudara belum bisa ajak dia ngomong tentang keadaan di perusahaan dan lain sebagainya. Saudara hanya bisa bilang sama dia, jangan coret-coret tembok, jangan coret-coret tembok. Nanti saudara 2 jam 3 jam lagi pulang, kan jangan coret-coret tembok itu Tauratnya. 2 jam 3 jam lagi pulang, saudara lihat tembok bersih enggak? Kalau tembok sudah dicoret-coret, berarti dia melanggar hukum, ada punishment, hukuman. Kalau temboknya bersih, wah dia tidak melanggar hukum, ada reward. Makanya untuk anak-anak selalu reward and punishment. Kan kita sering bilang kan, belajar yang rajin ya, kalau nilai rapot bagus mama kasih hadiah. Kalau udah dewasa kan gak usah reward and punishment. Anak kalau udah kuliah, dia belajar karena kesadarannya, dia harus berkompetisi dalam dunia marketplace, bukan karena mau hadiah dari mama. Itu sebabnya kalau dalam perjanjian lama, taat berkat, tidak taat kutuk. Dalam perjanjian baru tidak bisa begitu, taat mutlak tanpa syarat. Kalau dalam perjanjian lama, orang Israel kalau lagi bandel sama Tuhan, Tuhan pukul. Lihat deh, kalau bangsa Israel dalam kesulitan, pasti sedang menghadapi hukuman Tuhan, sedang menghadapi punishment. Kalau lagi makmur, senang-senang, wah ini lagi reward. Perjanjian baru tidak bisa begitu. Kalau prinsip yang sama diterapkan dalam perjanjian baru, waduh, Paulus bisa berkata, apa salahku Tuhan? Sampai aku begini susahnya. Nah, karena dalam perjanjian baru treatmentnya beda ya. Jadi kalau saudara kan punya anak kalau masih kecil, tadi usia 4-5 tahun, dia pegang-pegang pisau, wah kita langsung turunkan Taurat, jangan pegang pisau. Tapi aku mau potong apel mama, jangan pegang pisau, nanti ada yang potongin. Ini anak usia 4-5 tahun. Kalau udah 17 tahun, mosok dia pegang pisau, kita gimana? Kita tanya dulu, kenapa nak kamu pegang pisau? Kalau dia berkata, mau potong apel mama, ya udah. Masa anak 17 tahun mau potong apel, taruh pisaunya. Loh itu anak idiot apa goblok? Tapi kalau dia bilang, kenapa pegang pisau nak? Mau tusuk tetangga, itu baru diomelin. Taruh pisaunya, kan begitu. Apakah orang tuanya berubah? Bukan. Orang tuanya tidak berubah. Treatmentnya yang berbeda sesuai dengan kondisi usia. Nah, umat perjanjian lama ditreatment Tuhan sebagai anak-anak. Umat perjanjian baru ditreatment Tuhan sebagai orang dewasa. Ini harus kita mengerti. Makanya berkatnya pun beda. Nah, kalau berkat dalam perjanjian lama hampir selalu berhubungan dengan materi, sekarang kita mau lihat apa sih berkat dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru saudara, sedikitnya ada 2 macam berkat. Berkat rohani dan berkat jasmani. Mari kita lihat dulu saudara, Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Saya akan bukakan beberapa ayat untuk saudara dengan cepat. Efesus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam sorga telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga.
Jadi ada berkat rohani. Apa itu berkat rohani? Cepat saja saudara. Galatia 3 ayat 14. Saya akan bacakan buat saudara. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Dengar baik ini, berkat Abraham yang sampai kepada bangsa-bangsa lain itu bukan berkat materi saudara. Ada orang yang berlomba-lomba kasih uang ke Israel karena dia pikir kalau dia kasih uang untuk Israel nanti dia dapat berkat banyak. No. Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain artinya keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus dapat dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Yesus Kristus memang harus lahir sebagai keturunan darah daging Abraham. Yesus Kristus bukan lahir dari satu rumpun dengan Wang Fei Hung atau Jet Li atau Jackie Chan. Harus dari Abraham. Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain maksudnya adalah berkat keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus dapat dinikmati oleh bangsa-bangsa non-Yahudi sekalipun. Itu berkat rohani yang pertama. Apa berkat rohani yang kedua? Kita lihat Roma 8 ayat 28 sampai 29 kita lihat. Roma 8 ayat 28 sampai 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah bekerja saudara dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun itu dalam kegagalanmu, dalam kesulitanmu, dalam keenakanmu, dalam berkatmu, dalam penderitaanmu, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Punya agenda, untuk siapa? Untuk mereka yang mengasihi Dia saja. Untuk bagi mereka yang mengasihi Dia. Siapa itu yang mengasihi Dia? Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang seperti apa? Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dengar baik ini berkat rohani yang kedua. Segala sesuatu yang menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus itulah berkat rohani. Segala sesuatu yang menjadikan kita semakin serupa dengan Kristus itu berkat rohani. Saudara, dalam hidup ini kita pasti punya pergumulan, kita pasti punya persoalan, kita pasti punya masalah. Kita pasti ada saat-saat kita di atas, ada saat-saat kita di bawah. Ada saat-saat kita merasa sangat diberkati oleh Tuhan secara materi. Dengar baik ini. Dalam hal yang daging kita rasa enak atau tidak enak, yang terpenting adalah kita harus tanya sama Tuhan, pelajaran rohani apa yang aku dapatkan supaya aku makin serupa dengan Kristus. Itu berkat rohani yang paling penting saudara. Hidup ini seperti kumpulan kurikulum sekolah. Semakin dewasa rohani kita, kurikulumnya pun semakin berat. Anak kalau masih SD belajar 2 kali 2 sama dengan 4. Tapi tidak bisa kan, saudara sudah SMP, SMA masih maunya 2 kali 2 sama dengan 4. Tidak bisa. Pasti kurikulumnya pun makin berat. Nah, jangan sampai masalahnya saudara dapat, pusing cenut-cenutnya saudara dapat, pelajaran rohaninya saudara nggak dapat. Makanya kalau ada masalah saudara, fokus kita bukan cepat-cepat meminta Tuhan menyelesaikan masalah itu, bukan itu. Untuk Tuhan menyelesaikan sebuah masalah, semudah membalikan telapak tangan. Dan mari saya beritahu saudara, semua masalah pasti selesai. Semua masalah pasti ada selesai. Pasti selesai. Apa maksudnya? Iya, kalau nggak masalahnya selesai, kita yang selesai duluan. Nggak masalah juga saudara. Tetapi yang paling penting, dalam semua season kehidupan kita ini, dalam semua musim kehidupan kita ini, kita harus menemukan berkat rohani apa yang Tuhan mau berikan supaya kita segambar serupa dengannya, semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Mungkin saudara berkata pada saat ini, Pastor, saya tinggal dengan mertua yang sadis banget, galak banget. Saya mau beritahu saudara, itu bukan kebetulan. Tuhan bisa bekerja sama sekalipun dengan mertuamu yang galak itu. Atau mungkin saudara bilang, aduh pendeta, mantu saya kejamnya pendeta, buset.
Saya dengerin dia doa ya. Tiap hari doanya. Saya nggak tahu dia doakan saya atau bukan. Dalam tanganmu kuserahkan nyawanya. Dia mau cepat-cepat kita mati. Pendeta. Bu, Pak. Tuhan bisa bekerja sama dengan mantumu yang seperti itu sekalipun. Untuk mendatangkan kebaikan supaya kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Mungkin saudara bilang, Pak, suami saya Pak lebih galak daripada beruang di taman safari. Istri saya Pak cerewet banget. It's okay, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Dan saudara jangan berkata, ya sudahlah ini salib yang kupikul. Itu bukan salib saudara. Kalau salib itu penderitaan yang engkau harus pikul, yang seharusnya tidak kau pikul oleh karena pekerjaan Tuhan. Kalau ini amplas hidup namanya, supaya saudara dipoles, makin licin, makin mengkilap, makin mirip sama Tuhan Yesus. Itu amplas hidup. Nikmati itu sebagai berkat rohani. Ingat, dalam kesenangan, dalam kesusahan, pasti ada pelajaran rohani yang menjadikan kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Berkat rohani yang ketiga, saya akan bacakan dari Roma 15 ayat yang ke-29. Roma pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-29. Dan aku tahu bahwa jika aku datang mengunjungi kamu, aku akan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Saudara harus tahu ketika Paulus mengunjungi Roma, Paulus ini akan dihukum mati. Dan kitab Roma adalah satu-satunya kitab yang Paulus tulis tanpa dia pernah ke kota itu. Jadi kalau Galatia, Filipi, Paulus memang pernah ke sana, lalu Paulus menuliskan surat penggembalaan. Tetapi kalau kitab Roma, Paulus belum pernah ke sana. Dan Paulus berkata, aku mengunjungi kamu dan melakukannya dengan penuh berkat Kristus. Jadi berkat rohani yang ketiga, saudara, saya catat di sini adalah kekuatan atau segala sesuatu yang berdaya guna untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Itu berkat rohani. Mungkin tenagamu, mungkin uangmu, mungkin waktumu, mungkin idemu, mungkin pikiranmu, apapun itu yang bisa berdaya guna untuk pekerjaan pelayanan, itu bisa menjadi berkat rohani. Bagian yang kedua dan yang terakhir, tadi berkat rohani, sekarang berkat jasmani. Kita dengan cepat saja, Matius 14 ayat 19. Injil Matius pasal 14 ayat 19. Ini yang digunakan, saudara, kata berkat dalam PB, eulogia. Eu itu indah, logia itu perkataan yang indah. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menghadap ke langit dan mengucap berkat, eulogia. Kata yang sama juga muncul ketika perjamuan terakhir. Yesus mengambil roti dan mengucap berkat. Nah coba saudara, kata berkat ini kalau kita mau ganti dengan kata apa? Syukur. Yesus menghadap ke langit dan mengucap syukur. Makanya gini saudara, berkat jasmani dalam perjanjian baru yang pertama bertalian dengan ucapan syukur. Berkat jasmani itu bukan persoalan seberapa banyak yang kita punya, tetapi berkat jasmani persoalannya seberapa banyak saudara bisa mengucap syukur. Berkat jasmani bukan kuantitas yang saudara punya, tapi berkat jasmani bicara apakah saudara bisa mengucap syukur dalam hidup ini atau tidak. Kenapa orang tidak bisa mengucap syukur? Orang tidak bisa mengucap syukur karena dia tidak punya yang satu ini. Tidak punya rasa cukup. Tidak punya rasa cukup. Coba kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang rasa cukup. 1 Timotius 1 ayat yang ke-6. Saudara, rasa cukup adalah sebuah pola kehidupan yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan, saudara. 1 Timotius pasal yang ke-6 maksud saya. 1 Timotius pasal yang ke-6. Mulai dari ayat yang ke-6. Sebelum saya bacakan, memiliki rasa cukup adalah sebuah pola kehidupan yang Tuhan ajarkan dalam perjanjian baru. Itulah sebabnya dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan hendak mengajarkan rasa cukup harus menjadi formula kehidupan orang percaya. Bangsa Israel juga sudah diajar tentang yang satu ini, tentang rasa cukup. Makanya ketika mana turun, ketika mereka perjalanan di padang gurun, Tuhan kasih satu aturan. Ini buffet pertama saudara, kenyang 3 ambil 3, kenyang 5 ambil 5, cukup 1 ambil 1. Yang jelas aturan mainnya satu, nggak boleh dibawa pulang, nggak boleh dibungkus.
Tuhan melatih supaya mereka punya rasa cukup. Nah, 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayat yang ke-8, asal ada makanan, pakaian, cukup. Nah, ayat ke-6 Paulus bicara tentang rasa cukup. Ayat ke-8 Paulus juga bicara tentang rasa cukup. Tapi ayat yang ke-7, kok Paulus tiba-tiba berkata, kamu tidak membawa apa-apa ke dalam dunia dan kamu tidak membawa apa-apa keluar. Kok Paulus bicara tentang kematian? Kok kayak nggak nyambung? Ayat ke-6 rasa cukup, ayat ke-8 rasa cukup, ayat yang ke-7 ngomongin yang lain. Apakah Paulus tulalit? Enggak, saudara. Orang tidak bisa mengucap syukur karena tidak punya rasa cukup. Kenapa orang tidak punya rasa cukup? Orang nggak punya rasa cukup karena dia tidak bisa menyadari atau menghayati kekekalan. Orang yang tidak memiliki kesadaran akan kekekalan tidak akan punya rasa cukup. Orang yang nggak punya rasa cukup nggak bisa hidup bersyukur. Hal kedua yang terakhir, berkat jasmani dalam perjanjian baru mengingatkan kita begini, saudara, bahwa segala sesuatu adalah titipan. Saudara ingat perumpamaan dalam Lukas pasal 16 tentang bendahara? Kitalah bendahara-bendahara itu, bahwa kita hanya dititipi. Saudara yang sekarang memiliki banyak, saudara hanya bendaharanya Tuhan. Saudara tidak memiliki banyak, jangan kecil hati juga. Sebab yang diberi banyak akan dituntut banyak. Itu semua titipan. Mungkin saudara bilang, tapi pendeta kemarin saya baru beli apartemen. Itu pakai atas nama saya kok, bukan atas nama Yesus di aktenya. Oh iya, saya tahu. Tetapi ingat ini, yang merupakan milik kita abadi adalah yang menempel sama kita. Makanya dalam Lukas 16, kalau kamu tidak bisa dipercaya harta milik orang lain, maksudnya apa? Itu milik Tuhan. Loh kok gitu? Iya. Siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Harta yang sesungguhnya itu nanti akan diserahkan kepada kita di langit yang baru dan bumi yang baru yang melekat dengan kita. Buktinya apa, pendeta? Oh, simple. Kalau itu memang hartamu, itu harus bisa melekat sama dirimu selama-lamanya. Enggak. Kita akan mati. Makanya Paulus bilang, kamu datang gak bawa apa-apa, pergi gak bawa apa-apa. Nanti kalau kita meninggal, gigi palsu pun kita nggak bisa bawa. Semua harus dicopot. Makanya itu bukan harta kita, itu hanya titipan. Itu hanya titipan, saudara. Nah, makanya Paulus bilang, asal ada makanan, pakaian cukup. Saya mau tanya, siapa pemirsa di sini yang bukan karena doa puasa yang terakhir makan 2 hari yang lalu? Oh, soal mau makan daging 1 hari 3 kali, 1 hari sekali, seminggu sekali, nggak jadi soal. Yang lebih sering makan daging justru lebih penyakitan. Asal ada makanan, pakaian cukup. Adakah saudara di sini yang menyaksikan, yang sampai telanjang tidak punya pakaian? Atau saudara semua masih bisa pakai baju? Soal pakai baju merek apa itu urusan lain. Jadi selama kita bisa makan, kita bisa pakai baju, kita harus merasa cukup, saudara. Dan segala sesuatu itu hanya titipan Tuhan. Seperti Lazarus yang miskin dan orang kaya. Lazarus itu tidak kebetulan di depan rumah orang kaya itu. Lazarus itu menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan orang kaya itu. Kalau saja orang kaya itu punya belas kasihan, kalau saja orang kaya itu punya belas kasihan, kalau saja orang kaya itu punya belas kasihan, maka ia bisa diselamatkan dari api kekal. Lazarus itu tidak kebetulan. Ingat, semua harta yang kita miliki hanyalah titipan. Saudara, cari Lazarus dalam hidup. Bukan berarti setiap orang dalam kesusahan langsung kita cepat-cepat bantu. Semua komando Tuhan. Kalau dia susah sedang diproses Tuhan, bagaimana? Saudara ulurkan tangan langsung, jangan-jangan saudara bisa merusak proses Tuhan dalam hidupnya. Tapi juga bukan berarti kalau kita ketemu orang dalam kesulitan, biarin dia diproses Tuhan. Itu sih memang paman gober, you yang pelit. Enggak, jangan begitu. Kita harus berhikmat.
Dan saya percaya ada Lazarus yang Tuhan tempatkan dalam sekeliling saudara. Buatlah itu menjadi kesempatan di mana Tuhan hendak menyelamatkan engkau. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami telah memahami pengertian berkat yang utuh, baik secara rohani maupun jasmani. Bapa, biarlah kami bisa menangkap semua berkat rohani dan berkat jasmani yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Aku berdoa untuk setiap pemirsa dimanapun mereka berada, supaya mereka menjadi orang-orang yang penuh dengan berkat Tuhan secara rohani dan jasmani. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Kiranya kebenaran ini dapat mengubahkan, memperbaharui, dan terus menjadikan kita semakin serupa dengan majikan kita yang agung, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.